Sampurasun, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama tidak berjumpa, sekarang kita bertatap layar lagi melalui kunjungan saya yang berikutnya. Kali ini saya ada di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat, di pusara salah seorang pahlawan perempuan paling perkasa yang ada di negeri kita. Beliau adalah Cut Nyadin binti Tuanku Nanta Setia. Mungkin beberapa dari penonton pandemen sekalian sudah tahu sekelumit tentang kisah beliau, tapi saya akan mengangkat beberapa hal yang mungkin selama ini tidak teramati oleh banyak orang, terutama karena termakan oleh catatan-catatan sejarah Belanda yang pernah mengkoloni negeri kita dan telah mengaburkan begitu banyak catatan-catatan sejarah yang diterima mentah-mentah oleh anak-anak di sekolah, di bangku universitas, bahkan di kalangan awam. Baiklah, saya akan memulai pemaparan tentang Cut Nyak yang sekarang sedang kita ulas dari sudut pandang yang lain. Nah, yang pertama, Perang Aceh itu adalah perang paling lama yang pernah dihadapi oleh Belanda. Jadi kita kenal perang Jawa, perang di Sulawesi, perang di Mengbonjol. Nah, perang Jawa satu di antara yang merepotkan, dan perang Aceh selain merepotkan juga yang terlama. Lamanya perang Aceh ini karena apa? Jadi faktornya itu banyak. Pertama, perang Aceh itu dimulai sejak tahun 1873. Nah, 1873 itu berlangsung sampai 1910. Nah, 1910 ke 1870 mundur ke 1873 ini terbagi dalam 4 babak. Jadi kenapa perang Aceh bisa sampai sebegitu lama, menelan begitu banyak korban dan menghabiskan mungkin jutaan gulden di masa itu. Jutaan gulden kalau kita kurs ke sekarang itu mungkin seperti triliunan ya, sudah sampai triliunan. Nah, sosok-sosok yang ada di bawah catatan sejarah perang Aceh ini kita bisa mulai dari Panglima Polim. Nah, Panglima Polim ini namanya ada di banyak jalan-jalan utama di negeri kita. Terus yang kedua adalah Sultan Mahmud Shah. Nah, ini dua tokoh pejuang Aceh yang ada di periode pertama ketika berhadapan dengan Belanda. Itu periode pertama. Nah, periode kedua kita nanti akan mengenal Tuanku Muhammad Daud, Teku Muhammad Daud lebih tepatnya. Nah, beliau sendirian di Aceh waktu itu. Terus kemudian disambung di periode ketiga, ada Cik Ditiro, ada Teku Umar, ada Cut Nyadin. Nah, tokoh-tokoh ini yang kemudian menjadi pengobar semangat perang Aceh periode 3. Periode 4 itu terjadi ketika Teku Umar wafat. Cut Nyadin kemudian terpanggil untuk melanjutkan. Nah, karena kita sedang membahas Cut Nyadin, saya tidak akan menjelaskan Panglima Polim, Sultan Mahmud Shah, Teku Muhammad Daud, Cik Ditiro. Saya akan hanya membahas tentang Cut Nyadin. Cut Nyak ini berperang dari 37 tahun perang Aceh itu ya. Mungkin mengisinya sekitar 15 tahun. Karena di akhir abad ke-19 sampai 1910 ya. 1896. Itu sekitar 15 tahun bergerilya melanjutkan perjuangan Teku Umar. 2 kali ditinggal wafat oleh suami tercintanya.
Yang pertama wafat ketika melawan Belanda, yang kedua Teguh Umar juga wafat ketika melawan Belanda. Sebagai seorang Inong Bale, itu kalau bahasa Acehnya, pejuang perempuan yang memimpin, ya, pemimpin perempuan. Cut Nyak terpanggil untuk meneruskan perjuangan suaminya dan ditunjuk oleh para pengikut Teguh Umar secara aklamasi melanjutkan perjuangan suami tercinta. Maka Cut Nyak maju ke medan perang melawan tirani Belanda. Nah, sebentar kita tinggalkan dulu Cut Nyak Din ya. Kita amati tahunnya 1896 sampai 1910. Nah, tahun-tahun ini adalah tahun-tahun di mana pergerakan Indonesia, pergerakan kemerdekaan Indonesia itu disusun pelan-pelan oleh bangsawan-bangsawan pikiran. Di tempat yang lain, tadi kita sudah dengar ada Pangeran Diponegoro, tapi di tahun-tahun ini juga ada yang namanya Cokroaminoto, juga ada yang namanya Tirto Adisuryo, juga ada namanya Budi Utomo, juga ada namanya Sarekat Dagang Islam, terus kemudian ada Soekarno yang baru lahir. Nah, Soekarno kan 1901, Cut Nyak ditangkap tahun 1905. Itu jadi waktu Bung Karno masih umur 4 tahun, Cut Nyak sudah bergerilya di belantara Aceh. Nah, satu lagi tokoh yang perlu kita sebut di era yang sama adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah salah seorang putri bangsawan dari Jepara, adik kandung dari Raden Mas Panji Sosrokartono, gurunda dari Bung Karno dan para pejuang lain, poliglot paling jenius yang pernah ada. Nah, sosok-sosok ini kemudian saling berjalin kelindan. Kita kembali ke Raden Ajeng Kartini yang kemudian ditahbis, diobatkan oleh Belanda sebagai tokoh emansipasi karena pernah berkorespondensi dengan J.A. Bendanon. Nah, ada yang ingin saya soroti di situ. Bagaimana Belanda menyusun strategi koloninya di Nusantara. Bukan berarti saya mau mendiskreditkan satu tokoh dengan tokoh yang lain atau membandingkannya dengan tokoh yang lain. Bukan. Ini soal kapasitas dan kapabilitas dari seorang tokoh yang sepantasnya mendapatkan penghormatan tinggi dari kita sebagai anak turunan Indonesia, anak kandung negeri matahari. Raden Ajeng Kartini berkorespondensi. Lebih dari itu, dia membuat sekolah, dan tidak lama dari situ kemudian Ibu Kartini meninggal karena dimadu oleh suaminya. Nah, wilayah pergerakan dia hanya di situ. Sebelum ada Raden Ajeng Kartini juga sudah ada perempuan-perempuan lain yang juga tidak kalah hebat di bidang itu ya. Dewi Sartika, Christina Marta Tiau, masih banyak lagi, bahkan yang lebih mendahului ya. Jadi kenapa harus Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh emansipasi? Itu kita perlu tanya. Belanda punya maksud apa dari situ? Apa karena Raden Ajeng Kartini adalah bagian dari kaum borjuis yang dibelandakan, atau bangsawan atau priai yang kemudian dijadikan alat oleh Belanda sebagai agen? Karena ada tokoh-tokoh lain yang kapasitasnya jauh lebih besar dibanding Raden Ajeng Kartini. Ya seperti Cut Nyak ini, semangatnya terlecut karena mengikuti pergerakan suaminya bergerilya dari satu tempat ke tempat lain. Tapi bukan hanya itu yang kemudian mengagumkan dari Cut Nyak ini. Ribuan tentara Aceh atau pasukan-pasukan Aceh yang bertempur di medan juang itu patuh dan setia hanya kepada satu orang ini. Belanda sendiri menyebut dia sebagai singa yang lahir di belantara hutan Aceh. Itu semangat juang itu bisa dikumpulkan oleh Cut Nyak Din tentu tidak dengan serta-merta, pasti ada alasan-alasan tertentu. Kenapa? Karena Cut Nyak melihat dengan mata kepalanya sendiri, berbeda dengan Kartini yang hidupnya hanya dari rumah ke ada semacam
rumah di sebelah rumahnya itu ya, yang jadi tempat tinggal ibunya ketika sudah di Madu. Jadi dia tidak pernah pergi kemana-mana selain di dua tempat itu. Berbeda dengan Cutnya, dia melihat langsung bagaimana masyarakat Aceh ditindas, bagaimana masyarakat Aceh dikebiri hak-haknya, dibikin miskin, dipotong hak-hak untuk hidup layak gitu sebagai manusia. Wajar kemudian Cutnya bangkit melawan. Nah, perlawanan Cutnya ini pun terbilang lama ya, tapi menyisakan catatan-catatan. Catatannya adalah dari 15 tahun berjuang, Belanda hampir kehabisan akal untuk menaklukkan perempuan berhati samudera ini. Caranya cuma satu, seperti yang terjadi pada tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh yang sudah sama-sama kita kenal. Cutnya itu dihianati oleh siapa? Dihianati oleh orang yang paling dia percayai, Panglima, atau yang biasa disebut Panglaut lah ya, beliau. Nah, ini Panglima yang kemudian konon katanya lebih karena kasihan kepada Cutnya yang sudah hampir buta, yang sudah renta, hidup mengembara dari hutan ke hutan. Jadi informasi membocorkan persembunyian Cutnya itu lebih karena dia sayang pada Cutnya. Jadi itu versi yang lain. Tapi kalau kita melihat dari sudut sebagaimana seorang pejuang, tetap saja itu sebuah pengkhianatan. Jadi seorang pejuang tangguh sebegitu rupa ternyata juga bisa dikalahkan hanya dengan pengkhianatan. Nah, setelah Cutnya masih ada satu pejuang lain yang kemudian melanjutkan perjuangan Cutnya ketika Cutnya ditangkap tahun 1905. Nah, itu yang kemudian dikenal sebagai Cut Baren. Cut Baren ini sebenarnya tangan kiri ya dari Cutnya ketika masih berjuang. Nah, kemudian Cut Baren juga seperti Cutnya ditinggal suaminya meninggal berperang dan tidak punya alasan lagi untuk tidak bertempur, sehingga akhirnya selama 5 tahun dengan corak pergerakan yang sama dengan Cutnya ini, kemudian ia melawan Belanda dengan semangat baja yang masih bisa dia kobarkan, yang masih tersisa bersama para pengikut-pengikut Cutnya yang tertinggal dan pengikut-pengikut baru. Cut Baren melawan hingga 1910. Nah, ada yang menyebut 1908, ada yang menyebut 1910, itu Cutnya wafat di Sumedang. Sumedang ini menjadi tanah buangan dari Cut Ngadin karena Belanda punya kebiasaan membuang tokoh-tokoh yang melawan mereka. Kalau Cut Baren ketika tertangkap itu karena kakinya tertembak dan kakinya busuk lantas diamputasi, kemudian dihadiahi kaki palsu dan dikembalikan ke kampung halaman. Berbeda dengan Cutnya. Cutnya tidak diperlakukan seperti itu, tapi tetap dihormati, hanya saja tetap dibuang ke Sumedang. Di Sumedang inilah kemudian beliau duduk mengajar. Tadi ada rekaman gambar menasah, itu menasah itu seperti musola atau pesantren gaya Aceh. Nah, disitulah beliau mengajari orang-orang di sekitar bersama orang-orang yang mengawal Cutnya. Di salah satu foto yang terkenal yang diterbitkan oleh Leiden itu ada foto Cutnya ketika sudah katarak dan ringkih ya, dikawal oleh beberapa orang. Ada sekitar 5 orang dari prajurit yang ikut dari Aceh itu wafat di sini juga bersama Cutnya. Nah, adapun makam ini baru kemudian dibangun setelah sekian lama. Pemerintah Aceh baru tahu ada makam Cut Ngadin di sini, yaitu sebuah kecelakaan sejarah yang lain. Nah, saya juga ikut menyedihkan ya sekali, memang kondisi negeri kita ini sejarah selalu menjadi bahan yang tidak penting untuk dipelajari dan digali. Karena itulah saya ingin mengajak rekan-rekan sebagai penutup agar kita sama-sama mengingat kembali pesan Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah itu penting bagi kita. Kita perlu tahu asal-usul kita, asal-usul orang tua kita, leluhur kita, supaya kita tahu darah siapa yang kita bawa di dalam diri kita ini, sehingga kita tidak mungkin melakukan perusakan-perusakan pada kehidupan kita sendiri, mempermalukan keluarga, mencoreng nama baik leluhur. Itu yang kemudian menjadi soal yang paling penting bagi kita di Indonesia, karena pelajaran sejarah kita mulai banyak yang dikaburkan.
saya kira itu saja materi kita kali ini bersama saya di Sumedang di pusaranya Cut Nyadin yang mulia. Semoga kita diberi kelimpahan oleh Gusti Agung Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan semangat yang pernah dimiliki oleh Cut Nyadin, melanjutkan perjuangannya yang belum selesai, dan meneladani apa yang pernah beliau lakukan semasa hidupnya sejak dari Aceh sampai ke Sumedang. Sekian dari saya, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Sampurasun, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.